Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kicau Mania, Kacer Mania, dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta. Ada juga yang dari Malaysia, yang dari Singapura, yang menyimak channel YouTube ini. Kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Gimana, masih lancar semua ya? Kalau masih lancar semua berarti ya alhamdulillah. Tapi kalau udah macet-macetan ya harus mikir apa yang macet itu. Apakah ekonomi kita, keuangan kita, apakah keluarga kita, ataukah kitanya sendiri yang macet mikir. Ataukah kita itu belum mendapatkan jodoh, masih jomblo terus, teman-teman sudah beranak pinak, kita masih sendiri dari tahun ke tahun. Ya jangan seperti itu. Ini sudah 2022. Kecuali kalian masih sekolah SMA, ya jangan mikirin itu dulu, belajar dulu ya kan, cari prestasi dulu dalam pendidikan kita. Oke, seperti biasanya kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngetes silakan, yang minum air putih saja juga silakan, terserah kalian. Yang mau minum seger-seger ya itu terserah kalian juga. Yang penting tidak memabukkan kalian semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama teman kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Pejalan Tua. Waduh, saya bingung nih mau manggilnya apa nih. Mas Pejalan apa Mas Tua nih? Nanti tak panggil Mas Tua ngamuk-ngamuk, dianya nggak taunya masih muda. Tak panggil Mas aja lah. Mas, gimana Mas? Ada di situ Mas? Sudah siap rokok dan kopi Mas? Kalau nggak ngerokok jangan Mas, bahaya. Halo Om DR Kacer yang kayaknya ganteng dan baik hati. Lah kok pakai kayaknya Mas? Ngomong ganteng tapi kayaknya itu. Ini ngenyak apa nih Mas? Kalau cowok itu ya ganteng lah Mas. Kalau cewek ya cantik ya kan. Kalau cowok cantik, nah itu yang kacau itu Mas. Baik hati, nah kita ini hidup harus baik hati. Kalau kita hatinya nggak baik, artinya kita itu penyakitan hatinya. Kalau hati udah penyakitan ini bahaya. Mata kita bisa sakit, artinya melihat segala sesuatu itu nggak benar semua ya kan. Kemudian telinga kita bisa sakit, denger segala sesuatu itu nggak ada positifnya ya kan. Kalau pikiran kita udah sakit ya gawat ini. Otak kita tuh mikirnya negatif terus, nah itu kacau, nggak bagus. Kita pun jadi nggak enak. Jadi kita harus baik hati kepada sesama, positif menilai orang, melihat orang, menilai pemahaman orang, pokoknya yang positif-positif aja lah. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini semuanya serba positif, dan positif-positif itu akan mendekat kepada kita. Bukan begitu, Mas Pejalan Tua? Saya punya dua pertanyaan yang mudah tapi membingungi. Satu, mana yang bagus letak posisi tangkringan pada kandang kotak, sejajar atau nyilang? Bagus kandang bulat atau kotak? Lah katanya pertanyaannya dua, ini nomor satu aja udah mulai dua nih pertanyaannya nih Mas. Apakah berpengaruh pada kinerja burung? Karena burung kacer saya kalau di kandang kotak jalannya nancep, tapi kalau di kandang bulat mainnya lebih atraktif. Nah, pertanyaan kedua, channel ini sama channel Bagong, apakah satu operator? Asli saya penasaran. Sehat terus nggih Om, tambah sukses. Salam Bagong dari Plat R Cier. Oke, tangkringan pada kandang kotak bagus yang sejajar atau yang nyilang? Oke, burung kacer ini kalau dia mainnya sudah rapi, ngerti nggak rapi? Maksudnya itu dari tangkringan ke tangkringan yang lainnya, bukan dari tangkringan ke jeruji dulu baru ke tangkringan lagi. Itu nggak rapi namanya, itu nakal. Ya kan? Kalau dia sudah tenang, artinya kita udah enak untuk menilai burung kacer ini karakter mainnya seperti apa, asiknya seperti apa, nyamannya seperti apa. Kan seperti itu. Besar kecil tangkringan pun kita akan tahu nyamannya di tangkringan yang seperti apa yang cengkraman full dianya enak, atau dia ada celah sedikit itu lebih kokoh dianya. Kan kelihatan kalau dia mainnya sudah rapi, sudah tenang. Ya kalau burung kacer kita sudah bisa seperti ini, artinya ya sudah enak. Burung kacer kita itu sudah bisa fleksibel, mau pakai tangkringan sejajar atau tangkringan yang silang, kan seperti itu. Jadi kita sudah enak mau ganti-ganti sangkar, mau ganti-ganti gaya, mana yang bagus dia, apakah dia itu bagus di sejajar, apakah dia lebih di silangnya, kan seperti itu. Awalnya sih tangkringan ini ialah tangkringan sejajar semua. Kalau saya sih menyebutnya sebagai tangkringan tangga, atas bawah sejajar, rata-rata seperti ini memang.
Tapi karena kacer mania, kicau mania ini semakin pinter dengan karakter atau tipikal gaya bertarung kacernya masing-masing, maka bagaimana supaya burung kacer ini lebih menarik show-nya, lebih nyaman dia tampilnya, lebih enak dilihat gayanya, maka adalah tangkringan silang. Ada juga yang burung kacer itu yang memang bermasalah ketika dia diberikan tangkringan tangga. Sering dia itu nemplok jerujinya, mainnya nakal, ya kan, nggak rapi. Kemudian bagaimana supaya burung kacer ini mainnya rapi? Diuji coba dengan tangkringan silang. Ternyata burung kacernya lebih bagus, lebih tenang, nggak nemplok jeruji pada saat kita berikan tangkringan silang. Ya sampai sekarang seperti ini, ya kan? Ya kalau kandang kotak itu kan rata-rata orang lebih simpelnya kan tangkringan tangga, ya kan, tangkringan yang sejajar. Tapi kalau kandang bulat, ya dia lebih bagusnya memang tangkringannya tangkringan silang, kan seperti itu. Kalau dulu saja burung kacer itu kandangnya kotak semua, tapi kemudian kicau mania itu berkreasi adalah kandang bulat, ya kan. Ternyata di kandang bulat dia mainnya lebih bagus, lebih cantik, ya kan. Ada juga yang di kandang kotak dia mainnya lebih bagus, lebih rapi, lebih oke, kan seperti itu. Jadi kalau untuk urusan tangkringan mana yang lebih bagus, ya tentu tergantung dari kacernya masing-masing dan juga EO-nya seperti apa. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagus mana antara kandang kotak dan kandang bulat? Apakah berpengaruh dengan kinerja burung kacer kita? Ya tentu ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Ada burung kacer itu yang memang bandel, dia mau disangkar apapun oke saja dianya. Tapi ada burung kacer yang memang sensitif. Ada yang warnanya berubah saja, dianya udah berubah. Yang tadinya main tenang jadi nakal, yang tadinya nggak bagong jadi bagong. Bahkan dulu burung kacer saya itu ada yang pakai sangkar jelek sekali, ya kan. Sangkarnya itu jelek sekali, mainnya rapi, bagus mainnya. Tapi ketika saya ganti dengan sangkar yang ada ukirnya, ya kan, tiang-tiangnya itu besar, dia jadi seperti burung yang ketakutan. Banyak yang seperti itu, banyak kejadian seperti ini. Maunya di kandang yang biasa-biasa saja, yang warnanya hitam. Ketika ganti warna merah nggak mau dia berkicau, nakal. Tapi ada juga memang burung kacernya yang nggak ada masalah sama sekali dengan itu, banyak. Jadi ya tinggal tergantung burungnya masing-masing. Kemudian kalau burung kacer Mas siapa tadi, pejalan tua ini disangkar kotak mainnya nancep, disangkar bulat mainnya atraktif. Ya artinya nggak ada masalah, ya kan, masih main. Tapi antara nancep dan atraktif. Kalau di sangkar kotak itu dia cenderung kan punya sudut kiri, sudut kanan, ya kan, kiri kanan belakang, itu kan punya sudut semua. Beda dengan sangkar bulat, nggak punya sudut. Artinya penglihatannya di sangkar bulat lebih jelas. Kalau di sangkar kotak ada sudutnya, apalagi sudutnya itu tiangnya besar, maka tentu ada salah satu burung kacer yang musuh-musuhnya itu nggak kelihatan dari pandangan dia. Jadi dia mainnya lebih nancep. Mungkin dia melihat satu arah saja atau kiri kanan saja, ya kan. Tapi kalau di sangkar bulat kelihatan semua, karena dia nggak ada sudutnya. Lebih lebar dia, lebih luas dia dalam memandang. Jadi kalau dia lebih atraktif ya tentu karena dia lebih bersemangat, musuhnya banyak. Bisa jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang lain jangan cuma cengar-cengir saja, ya kan. Kalian nyimak saya cengar-cengir, ketawa-ketawa. Kalau kalian punya pengalaman di sangkar kotak, di sangkar bundar, ya bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Om, saya pernah pakai kandang kotak gini, terus saya ganti kandang bundar gini. Jadi teman-teman yang lain bisa menyimak, bisa mengambil ilmunya, bisa mengambil manfaatnya. Ya siapa tahu saya kurang dalam penjabarannya, kan seperti itu. Bisa diambil dari kalian semua, karena kalian tuh mesti akan ada pengalaman-pengalaman masing-masing. Bagikan, jangan cuma komentar, "Hadir om, kopi rokok aman om, siap om." Kalau enggak itu nanya. Bagikan. Saya kan terkadang kelewatan, ya kan. Kadang saya itu kesalahan dalam berbicara, kadang nggak sesuai, ya kan. Ya namanya saya manusia biasa, nggak luput dari salah, kan seperti itu. Saya juga terkadang menyimak pembahasan saya sendiri, saya lupa nih nyebutin ini, saya lupa nih nyebutin itu. Jadi ya kalau kalian nyimak, kemudian kalian masuk, kalian nangkep, ya bagi-bagilah komentar kalian yang positif, yang membangun untuk perkaceran di Indonesia. Anggaplah channel ini channel kita semua lah,
Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah channel ini sama channel Bagong itu satu operator? Asli, saya penasaran. Oke, kalau dulu memang saya rutin mengisi di Bagong Channel. Kalau sekarang jaraknya itu jauh, beda kota. Jadi saya takut nggak kekejer. Ya kan, kalian nunggu-nunggu nanti nggak upload-upload. Sekarang Bagong Channel dipegang sama Mas Purwanto dan saya pegang channel saya sendiri. Jadi bisa kita sama-sama kerjasama ya kan untuk mengembangkan perkacaran di Indonesia ini. Ya nanti mudah-mudahan ada kesempatan, ada waktu, ada jodohnya saya akan kolaborasi dengan Bagong Channel atau saya sedikit-sedikit mengisi di sana. Kalau teman-teman yang belum kenal dengan Bagong Channel ya silahkan main-main di Bagong Channel. Di situ juga banyak sekali pembahasan-pembahasan saya. Ada banyak sekali videonya. Kalian simak-simak saja di situ, siapa tahu ada yang bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan yang akan datang kita bisa kolaborasi bikin video bareng. Mungkin ada teman-teman yang mau ngajak collab-collab, ya ayo aja kitanya, ya kan? Asik-asik saja. Oke ya, semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.